Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopi Pahindar Stasinaga dan partner saya Cynthia Priska, Tiara Lestari, dan Tria Yolandita. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan kalender akademik. Baik, slide pertama akan dibawakan oleh Cynthia Priska. Oke, terima kasih Kopipah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan tahun ajaran 2021 dan 2022. Di semester gasal atau ganjil pada bulan Juli hingga bulan Desember. Nah, pada bulan Juli di tanggal 1 hingga tanggal 10 yang diwarnai dengan warna pink magenta itu merupakan hari libur semester. Kemudian di tanggal 12, 13, dan 14 yang diwarnai hijau muda itu merupakan hari PLS atau pengenalan lapangan sekolah. Kemudian di tanggal 16, 23, dan 30 itu merupakan hari pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Dan di tanggal 20 yang diwarnai warna marun itu merupakan hari libur nasional. Kemudian di bulan Agustus di tanggal 6, 13, 20, dan 27 yang diwarnai warna kuning itu merupakan hari pembelajaran pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di tanggal 10 dan 17 itu merupakan hari libur nasional. Next. Nah, di bulan September di tanggal 3, 10, dan 17 yang diwarnai warna kuning itu merupakan hari pembelajaran bahasa Inggris. Di tanggal 20 hingga tanggal 25 itu merupakan hari ujian mid semester. Kemudian di bulan Oktober di tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 itu merupakan hari pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Dan di tanggal 19 itu merupakan hari libur nasional. Di bulan November di tanggal 5, 12, 19, dan 26 itu merupakan hari pembelajaran bahasa Inggris. Dan di tanggal 23 itu merupakan hari libur nasional. Dan terakhir di bulan Desember di tanggal 3 itu merupakan hari pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Dan di tanggal 6 hingga tanggal 11 merupakan hari ujian semester ganjil. Dan di tanggal 18 itu merupakan hari pembagian rapot. Dan di tanggal 20 hingga tanggal 31 itu merupakan hari libur semester ganjil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Pada semester genap yaitu pada bulan Januari, pada tanggal 1 libur nasional dan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 masuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu pada bulan Februari, 1 Februari yaitu libur nasional dan pada tanggal 4, 11, 18, 25 masuk pembelajaran bahasa Inggris. Pada bulan Maret yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 2 libur nasional, lalu pada tanggal 4, 11, 18 masuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu pada tanggal 21 sampai 26 hari ujian tengah semester. Dan pada bulan April pada tanggal 1 masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 2 sampai tanggal 9 itu libur Ramadan. Lalu pada tanggal 5 libur nasional. Pada tanggal 15 libur nasional. Lalu pada tanggal 22 masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 25 sampai 30 libur Ramadan. Pada bulan Mei tanggal 2 dan 3 yaitu libur nasional. Pada tanggal 4 sampai 7 itu libur Idul Fitri. Lalu pada tanggal 13 masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 16 libur nasional. Pada tanggal 20 masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 26 libur nasional, dan pada tanggal 27 masuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu pada bulan Juni atau bulan 6 pada tanggal 1 libur nasional. Pada tanggal 3
masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 6 sampai 11 itu ujian semester, dan pada tanggal 17 masuk pembelajaran bahasa Inggris, dan pada tanggal 18 pembagian rapor, pada tanggal 20 sampai tanggal 30 libur semester genap. Next. Terima kasih Tiara Lestari. Berikutnya RPP K13 mata pelajaran Bahasa Inggris. Ada kompetensi dasar 4.41. Capturing contextual meaning, relate to social function, text structure, and descriptive. Spoken and written text, short and simple on famous, tourist, and historical landmarks. Kemudian ada indikator 4.411. Student can capture significance or purpose conceptually, relate to social function, text structure, and descriptive text, mastery both oral and written. Pelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 di pertemuan ke-6 jam dari pukul 7.30 sampai pukul 9. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyimak dan membaca teks deskriptif dan sederhana tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah terkenal dengan intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tentang wisata atau bangunan bersejarah. Dan yang ketiga, menjelaskan isi peta deskriptif tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Yang keempat, mendeskripsikan tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan lisan dan tulisan. Yang kelima, menganalisis deskripsi dengan alat seperti tabel, mind map, kemudian menerapkannya untuk menganalisis beberapa deskripsi tempat wisata dan bangunan lain. Yang keenam, mempresentasikan hasil analisis teks deskriptif secara lisan. Kemudian ada rencana penilaian. Rencana penilaiannya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, tes tertulis, dan praktek. Kemudian media atau referensinya ada laptop, PowerPoint, presentation, film, atau gambar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru memberikan salam, berdoa, kemudian memeriksa kehadiran atau absen, mengulang beberapa materi, menjelaskan tentang tujuan materi dan mencapai cakupan materi sesuai dengan silabus. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama ada kegiatan mengamati. Siswa menyimak atau mengamati isi-isi dari materi deskriptif teks yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada kegiatan mempertanyakan atau questioning. Seperti tanya jawab setelah guru menjelaskan, kemudian ada siswa dipersilahkan untuk bertanya jika kurang ada yang dipahami. Kemudian mengeksplorasi, yaitu siswa memberikan teks deskripsi kepada teman secara bergilir sesuai dengan petunjuk yang guru berikan. Kemudian siswa mencari dan menentukan unsur-unsur teks deskriptif yang ada di dalam buku atau dalam media. Kemudian siswa berlatih menyusun kalimat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kopipa Indah. Baik, terima kasih Tria Yolandita. Selanjutnya pada kegiatan inti ada mengasosiasi, yaitu secara berpasangan siswa saling menganalisis teks deskripsi, tulis dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Kemudian siswa mendiskusikan informasi rinci dan informasi tertentu dari teks, dan siswa memperoleh penjelasan dari guru mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks deskriptif tersebut. Kemudian mengkomunikasikan.
Siswa secara berkelompok membuat teks deskripsi tentang objek wisata yang ada di Indonesia. Kemudian siswa mempresentasikannya di depan kelas dan menjelaskan unsur-unsur yang digunakan dalam membuat teks deskriptif. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang dan belum mampu mengikuti materi teks deskriptif dengan baik. Kemudian ada kegiatan penutup, yaitu siswa diminta membuat definisi deskriptif teks menurut pendapatnya sendiri. Kemudian guru memberikan sedikit arahan kepada siswa untuk membuat teks deskriptif yang menarik. Kemudian siswa diberikan pekerjaan rumah, membuat teks deskriptif tentang objek wisata yang pernah dikunjungin. Kemudian guru memberi materi selanjutnya kepada siswa, dan guru kemudian menutup pelajaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.